Oke, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan yang baik ini Bapak akan menjelaskan tentang tumbukan. Nah, sebenarnya tumbukan ini banyak sekali kejadian di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, ada dua orang yang saling tabrakan. Oke, kalau misalnya tabrakan maka akan terjadi tumbukan. Nah, tumbukan ini banyak sekali nanti jenisnya, ada 3 jenis. Pertama, ketika mereka bertumbukan, misalnya di sini ada bola A, kemudian di sini ada bola B. Nah, bola A ini ke arah kanan, kemudian bola B meluncur ke arah kiri. Ini permukaannya. Nah, ini sebelum tumbukan. Kemudian setelah mereka bertumbuk, maka bola B nanti akan meluncur ke arah kanan, kemudian bola A itu ke arah kiri. Nah, ini setelah tumbukan, setelah tumbuk, setelah tumbukan. Oke. Nah, kalau misalnya dalam kajian tumbukan ini dalam fisika, untuk menganalisisnya kita gunakan yang namanya hukum kekekalan kekekalan momentum. Nah, kalau di hukum kekekalan momentum, berarti api kekal itu adalah abadi, tidak musnah, tidak habis, tidak hilang. Nah, momentum ingat, momentum itu adalah massa dikali kecepatan. Nah, dalam tumbukan di sini ada dua benda yang bertumbukan ya. Berarti kalau ada dua benda, maka nanti akan ada momentum 1 dan momentum 2. Ingat, kalau kekal berarti momentum sebelum tumbukan itu sama dengan momentum setelah tumbukan. Nah, kalau seperti ini, maka sebelum tumbukan tentunya kalau ini MA, maka ini momentum pertama, berarti ini yang A, ini yang A, kita tambah dengan yang B, karena B juga memiliki momentum karena dia bergerak dan memiliki massa. Ingat, yang memiliki momentum itu adalah benda yang memiliki massa dan dalam keadaan bergerak. Jadi momentum B dikalikan kecepatan B sama dengan setelah. Nah, dalam fisika kalau setelah itu nanti akan ada penambahan tanda. Maka di sini momentum setelah berarti MA dikalikan PA. Setelah, kalau untuk setelah tandanya kasih strip di atas, namanya ini aksen. Berarti ini namanya PA aksen, kecepatan benda A aksen. Kita tambahkan dengan massa B dikalikan dengan kecepatan B aksen. Aksen ini artinya setelah tumbukan. Oke, sudah paham di sini? Oke, kalau paham, ini yang akan kita gunakan nanti selama perhitungan di rumus tumbukan. Nah, untuk tumbukan seperti yang telah Bapak jelaskan tadi, ada tiga. Yang pertama itu adalah tumbukan lenting sempurna. Kemudian yang kedua itu adalah tumbukan lenting sebagian. Kemudian yang terakhir adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, untuk mengetahui ketiganya ini, mereka memiliki ciri-ciri. Yang pertama, kalau tumbukan lenting sempurna, ciri-cirinya setelah tumbukan dia memiliki selisih kecepatan setelah yang A ini dengan yang B itu sama dengan selisih yang sebelum. Itu ya yang pertama. Maka di sini untuk kecepatannya itu selisih dari kecepatan setelah tumbukan dengan sebelum tumbukan itu sama. Kalau misalnya sama, maka energi kinetiknya juga sama. Maka di sini energi
hukum kekalahan energi kinetik berlaku di sini ya. Energi kinetiknya sama. Kemudian berlaku hukum kekalahan momentum berlaku juga. Kemudian setelah mereka tumbukan terpisah, bolanya terpisah. Nah, kalau ditumbuhkan lenting sebagian di sini setelah tumbukan kecepatannya berkurang. Nah, di sini momentum setelah itu untuk kecepatannya itu berkurang. Nah, kalau yang ketiga, kalau masih yang kedua tadi di sini kecepatannya berkurang, maka akan berpengaruh pada energi kinetik. Ingat, energi kinetik ini dipengaruhi oleh apa? Energi kinetik persamaan mp kuadrat. Ini energi kinetik. Nah, kalau misalnya P-nya berkurang, maka energi kinetiknya juga berkurang. Maka di sini hukum kekalahan energi kinetiknya itu tidak bersifat kekal pada lenting sebagian. Kemudian yang ketiga, di ketiga ini adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, di sini ciri yang paling khusus itu adalah setelah tumbukan misalnya di sini Bapak contohkan ini peluru. Nah, peluru ini akan ditembakkan ke arah balok ini, maka dia akan ke arah balok dan tembus ke balok ini. Maka balok dan peluru ini menyatu. Kalau misalnya seperti ini keadaannya, maka sudah pasti tumbukannya tidak lenting sama sekali. Ini ciri-cirinya, kedua benda yang bertumbukan itu saling menyatu. Contoh lain di kehidupan sehari-hari apa? Kan pernah melihat mobil dengan motor bertabrakan, biasanya keduanya mobil itu menyatu. Nah, kalau mobil itu menyatu, maka di sini tumbukannya itu adalah tumbukan tidak lenting sama sekali karena menyatu. Nah, sekarang ini kita tinjau dari ciri-cirinya. Kalau misalnya kita tinjau dari segi hitungan. Nah, untuk dari segi hitungan kita lihat dari nilai koefisien restitusi. Koefisien restitusi. Nah, apa sih sebenarnya koefisien restitusi itu? Koefisien restitusi itu adalah perbandingan dari selisih, di sini dari selisih kecepatan setelah tumbukan dengan sebelum tumbukan. Nah, ingat kalau ada dua bola, tadi bola A, bola B bertumbukan. Nah, ini ada kecepatan PA, ini PB. Kemudian setelah tumbukan ini bergerak ke arah kiri, berarti ini PA aksen. Ini setelah tumbukan PB aksen. Nah, apa sih nilai koefisien restitusi? Simbolnya itu adalah E. Tadi adalah perbandingan, ini kita kasih min karena arahnya di sini berlawanan, sehingga untuk mengembalikan dia arahnya sama maka diberi di sini tanda min. Nah, di sini dalam kurung selisih. Ingat, selisih itu adalah pengurangan. Nah, kecepatan setelah berarti PA aksen. Ini setelah tumbukan kurang PB aksen setelah tumbukan. Perbandingan dengan siapa? Dengan sebelum tumbukan. Nah, sebelum tumbukan berarti PA kecepatan awal kurang dengan PB. Nah, ini nilai. Oke, kalau misalnya tumbukan lenting sempurna, nah nilai dari koefisien restitusinya bernilai 1. Nah, artinya apa di sini? Kalau misalnya sebelum tumbukan selisih kecepatannya itu adalah 2 meter per sekon, maka nanti setelah tumbukan juga selisihnya juga 2 meter per sekon. Karena selisihnya yang di atas dibagi dengan yang di bawah, 2 dibagi 2 maka menghasilkan 1. Nah, ini tumbukannya lenting sempurna. Nah, gimana kalau misalnya tumbukan lenting sebagian? Kalau lenting sebagian, nilai dari koefisien restitusinya itu terletak di antara 0, nah, nilai E nya itu lebih dari 0, nah kurang dari 1. Nah, ini simbolnya ya, dia terletak di antara 0 sampai 1. Dia tidak 0, dia juga tidak 1, tetapi terletak di antaranya.
Nah, ini yang termasuk tumbukan lenting sebagian ya. Nah, sekarang bagaimana kalau yang ketiga, tumbukan tidak lenting sama sekali? Nah, di tumbukan tidak lenting sama sekali ini nilai E-nya itu adalah 0. Mengapa demikian? Ingat, kalau tadi di ketiga ini, tumbukan jenis yang ketiga ini, setelah bertumbukan kedua benda itu menyatu. Kalau menyatu maka kecepatannya akan sama. Karena seperti ini ya. Nah, Bapak ilustrasikan ini bertumbukan akan bergerak, maka tutup pulpen ini dengan pulpen kalau bergerak maka kecepatannya akan sama, sehingga nanti kalau kita gunakan persamaan yang di sini maka nanti misalnya awalnya ini diam, kemudian ini bergerak, yang A ini menumbuk yang B, setelah ditumbuk maka keduanya misalnya nempel ya, kalau nempel bergerak dengan kecepatan P, anggap ini P, maka di sini min P aksen itu adalah P karena PA nya itu sama V kecepatannya, kemudian kurangin yang di sini kecepatan yang B juga sama P, maka P dibagi. Nah, di sini kecepatannya P, kemudian dikurangin karena di sini dianggap diam, orangnya diam bisa ditabrak, maka di sini 0, sehingga nanti P dikurang P nilainya 0. Oke. Ini min ya, min, dan P, jadi hasilnya 0. Jadi kalau misalnya nilai koefisien restitusinya bernilai 0, maka jenis tumbukannya itu adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Oke, demikianlah penjelasan dari tumbukan dan koefisien restitusi. Oke, sekian dan terima kasih. Baik, ini